pagi teman-teman, papi mami, ibu dan juga ibu guru. Salam sehat semua. Matthew, kok teman-teman banyak sekali ya? Ada apa ya? Hari ini kita akan merayakan ibadah Paskah. Oh, kita merayakan Paskah ya? Tata tertib hari ini, yang pertama kita harus menyapa teman. Yang kedua, buka kamera supaya terlihat wajah cantiknya dan tampannya teman-teman. Yang ketiga, duduk yang sopan. Keempat, jika tidak bicara, tolong mikrofonnya dimatikan. Yang kelima, tidak mencoret layar teman-teman. Jika ingin ke toilet, silakan ketik ke kolom komentar. Terima kasih. Teman-teman pasti hebat pun melakukannya. Selamat beribadah. Kita akan merayakan ibadah Paskah dengan tema berani hidup karena Yesus hidup. Teman-teman ada yang tahu gak apa arti Paskah? Betul. Yes, kalian hebat. Paskah adalah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Kristus bangkit soraklah. Teman ikuti dari rumah ya. Sekarang mari kita berdoa teman-teman. Debat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pagi ini bersyukur padamu. Hanya karena tolonganmu tak dapat merayakan kebangkitan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang menyertai ibadah hari ini. Supaya kami dapat mengerti arti kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan misi dari teman kita John, Nada, dan Jebi. Paskah mengingatkanku tentang Yesus disalib, mengingatkanku tentang pengorbanan Yesus, mengingatkanku tentang penebusan. Pengharapan akan keselamatan, memberikan pengharapan akan kemenangan, memberikan akan kekuatan dan keberanian.
membawa perubahan, membawa semangat baru, menjadikan aku anak yang berani karena Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Siapa yang hari ini bersuka cita? Wah, semuanya bersuka cita. Ayo kasih senyumnya. Wow, hebat, cantik dan ganteng. Loh. Kok ada yang nangis? Teman-teman, ada yang dengar gak? Ih, Babang cengeng banget sih. Kim, tolongin Kikit dong. Wak. Kenapa Kikit? Ini si Babang cengeng banget. Enak aja cengeng, aku takut tahu. Loh, kenapa ya Babang menangis? Tadi pagi Mama bilang ke Babang, tanya Mama mau pergi sebentar. Tapi Babang nggak boleh ikut. Jadi Babang disuruh ditunggu di rumah sendirian. Babang jadi takut. Kim, Babang cengeng kan? Enak aja cengeng. Emangnya kamu nggak takut, Kit? Tinggal di rumah sendirian. Malam itu langitnya udah gelap. Takut gak ya? Iya, ntar kalau ada orang jahat yang datang bagaimana? Uang siapa yang jahat? Memang virus corona. Ya ampun, Babang. Kalau kamu di rumah terus, virus corona gak akan datang ke sekolahmu. Lucu di Babang. Iya tuh Bang, kan kamu kan badan yang buat. Minum vitamin ya setiap hari. Duh Babang kebanyakan nonton. Terus nanti kalau ada penjahat yang bawa pisau bagaimana? Ntar Babang dipukulin. Serem kan? Takut. Babang ingat, ada Tuhan Yesus yang menjaga Babang. Babang pasti aman. Aduh Kim, justru karena itu kemarin pas Jumat Agung, Babang habis nonton film tentang Yesus. Yesus saja dipukul-pukulin sampai mati, ditaruh di salib. Tuh kan Kim, makanya Babang takut. Iya, tapi kan Yesus sudah bangkit Bang. Babang nontonnya sampai selesai gak? Enggak, pas Yesus mati Babang nangis. Jadi Babang matiin TV-nya. Tuh kan bener, Babang cengeng. Tuh aja langsung matiin TV. Udah. Iya Babang, Yesus sudah bangkit. Yesus hidup, pasti bisa menjaga Babang selalu. Oh gitu ya Kim? Nah ingat ya, Babang sudah ngerti belum? Yuk ikutin bareng Kim, bareng Kikit juga. Mau kemana Kim? Ikutan Paskah yuk. Nanti Bapak Pendeta akan bercerita tentang Paskah. Oh, Bapak Pendetanya mau ikut nyari telur ya Kim? Bukan Babang. Lalu kalau Paskah kan cari telur Kim. Duh Babang, gimana sih? Paskah itu bukan cari telur, tapi merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Oh gitu. Ya udah deh, Babang mau ikutan Paskah biar Babang gak takut lagi. Ayo let's go. Iya, kita mau belajar. Yesus begitu kasihi kita. Semua Yesus lakukan karena kasihnya kepada kita. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Karena Kasihnya Kepadaku.
firman Tuhan dari Bapak Pendeta. Silakan Bapak Pendeta. Tu dan Layan, Miti persilakan. Kita semua saat ini merayakan Hari Paskah. Karena itu, Pak Pendeta mau membaca firman Tuhan dan kita semua boleh mendengarkan dan kita merenungkan firman Tuhan melalui cerita nanti yang Pak Pendeta bawakan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami merayakan Hari Paskah, di mana Tuhan yang disalib mati lalu bangkit. Karena itu Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat memahami kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh firman Tuhan ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, Pak Pendeta sebelum menceritakan tentang firman Tuhan, Pak Pendeta mau baca dulu dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan itu. Dan setelah kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Demikian firman Tuhan yang berbahagia, kita semua yang boleh mendengar, menyimpan dan melakukannya. Haleluya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah berarti Yesus yang mati, bangkit, dan hidup. Jadi kita semua harus berani untuk menyatakan kasih dalam perbuatan baik dengan atau kepada mama, papa, kepada guru, dan juga kepada teman-teman kita semua. Nah, Pak Pendeta akan menceritakan sebuah cerita. Begini, pada suatu hari, di pagi yang cerah, matahari menambahkan sehari.
ada seekor ulat. Anak ulat ini sedang bermain-main riang gembira. Karena sangat bergembira, ia lupa. Lama-kelamaan ia masuk hutan. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Ia tersesat. Ia tidak mengetahui jalan pulang ke rumahnya. Semakin ulat itu berjalan dalam hutan untuk pulang, semakin dia jauh dari rumahnya. Aduh, kata si ulat. Bagaimana ini? Aku nggak bisa pulang karena tersesat di tengah hutan ini. Tapi aku merasa yakin jika aku berjalan terus, pasti Tuhan Yesus akan menolongku untuk sampai di rumahku dengan selamat. Nah, teman-teman, anak ulat itu coba untuk ingat-ingat arah jalan mana ya pulang. Tapi karena hutan itu penuh dengan pohon-pohon yang lebat, ia tidak bisa melihat jejak kakinya sendiri. Anak ulat itu kemudian menetapkan hatinya. Untuk terus, teman, kasihan ya. Anak ulat itu sudah berjalan jauh, tapi ulat itu tetap belum bertemu dengan rumahnya. Hari sudah mulai gelap, tapi jalan yang aku lalui menuju rumahku belum ada tanda-tandanya. Nah, teman-teman, karena sudah gelap menjelang sore, suasana hutan itu semakin sepi. Tetapi ketika ia melihat dari kejauhan, ada sebuah sinar kecil. Cepat-cepat ia menghampiri sinar itu dengan harap-harap cemas. Ternyata dari kejauhan terlihat seekor rusa sedang berjalan. Hai, rusa, apakah kau dapat menolongku? Aku tersesat di hutan ini. Aku mau pulang, tapi aku tidak dapat dan tidak tahu jalan mana. Sekarang sudah mulai gelap. Oh, kamu toh ulat. Sedang apa kamu sendirian? Di hutan ini kan sudah gelap. Apakah kamu tidak takut? Aku tidak takut kegelapan. Karena aku percaya Tuhan Yesus akan menjaga aku setiap langkahku. Apakah engkau rusa dapat menolong aku? Aduh, kau ulat berani sekali berjalan sendirian di tengah hutan yang gelap ini.
apakah engkau terpisah dari ibumu? Tidak, aku bermain sendiri. Sedangkan orang tuaku, ibuku, tadi pagi memang sudah menasihati aku supaya aku tidak bermain jauh-jauh dari rumah. Tapi aku sekarang tersesat di hutan ini, tidak tahu jalan pulang. Baiklah, baiklah. Aku antar kamu sampai ke tepian sungai. Karena rumahku sudah dekat dari sini, jadi aku tidak bisa mengantarmu sampai ke rumahmu. Ya, aku akan antar kamu sampai ke tepian sungai. Nah, teman-teman, lalu mereka berjalan melewati pepohonan yang rimbun, dan tidak lama kemudian sampailah mereka di tepi sungai. Hai ulat, maaf, aku hanya dapat mengantarmu sampai sini, karena aku tidak bisa berenang. Tapi aku akan beri kamu penerang, yaitu lilin kecil, supaya kamu dapat melihat di kegelapan. Ya, terima kasih rusa, kamu sudah begitu baik telah mengantar aku sampai di sungai ini. Tidak apa-apa kalau aku nanti jalan sendiri. Baiklah, baiklah. Ingat, jika lilin yang aku berikan padam, kamu tidak usah khawatir. Masih ada penerang lain di malam hari, yaitu bintang-bintang dan bulan yang akan menjadi terang dalam perjalananmu, ya. Baik, terima kasih rusa atas nasihatmu yang berharga. Nah, teman-teman, benar saja. Tidak lama kemudian, angin bertiup kencang. Dan ketika anak ulat ini berjalan, lilin di tangannya ulat itu padam, gelap. Wah, benar apa yang dikatakan rusa akhirnya. Lilin ini padam. Tapi syukur, Tuhan ciptakan bintang-bintang dan bulan di langit menjadi penerang di malam hari. Aku harus melanjutkan perjalanan ini. Aku tidak mau membuat ibuku khawatir nanti kalau aku belum pulang. Tapi siapa yang dapat menolong aku untuk menyeberang sungai ini? Airnya sangat deras. Nah, teman-teman, tidak lama kemudian ada yang bergerak-gerak di air sungai. Ulat kemudian melihat, memperhatikan di tepian sungai. Apakah itu akan dapat menolongnya menyeberangi sungai yang deras? Apakah mungkin ada sebatang pohon yang hanyut, aku bisa naik? Tapi teman-teman, tiba-tiba muncul seekor buaya dengan giginya yang tajam mendekat ke tepian. Dekat ulat sedang berdiri. Lalu buaya itu berkata,
Hai, ulat, sedang apa kau di tepian sungai sendirian di hutan yang lebat ini? Apakah kamu tidak takut jatuh dan tenggelam di sungai ini? Ya. Aku sedang berpikir untuk menyeberangi sungai ini, tapi tubuhku kecil dan pasti kalau aku berenang, aku akan terbawa arus sungai yang deras ini. Berani sekali kamu jalan sendirian. Dan hari sudah malam seperti ini, apakah kamu tersesat? Jikalau kamu ulat mau menyeberangi sungai, aku dapat membantumu. Oh, terima kasih buaya. Wajahmu terlihat seram, tapi hatimu baik. Teman-teman, kemudian mereka menyeberangi sungai yang cukup deras. Ulat memegang erat punggung buaya dan mereka pun kemudian tiba di seberang sungai dengan selamat. Hai ulat, aku hanya dapat mengantarmu sampai di sini. Aku tidak bisa lagi mengantarmu di daratan. Terima kasih sudah cukup membantu. Aku ulat tadi tidak bisa berenang, tetapi sekarang aku sudah bisa menyeberangi. Terima kasih, hatimu baik, hai buaya, sudah mengantar aku. Terima kasih. Ya, teruskanlah perjalananmu ulat. Yang penting hatimu jangan takut. Jika nanti awan menutupi bintang-bintang dan bulan, terang itu tetap ada dalam hatimu. Oh, baiklah buaya, aku akan mengingat akan nasihatmu, buaya yang baik. Nah, teman-teman, ulat itu melanjutkan perjalanannya walaupun sulit, tapi ia berani. Tidak lama kemudian memang awan gelap menutupi langit. Sinar bulan dan bintang-bintang tertutup awan yang tebal. Tapi ulat ingat akan nasihat buaya bahwa terang itu juga ada di Aku pernah lihat bulan. Nah, ya, ulat kemudian menguatkan dirinya untuk terus berani berjalan untuk pulang. Nah, tiba-tiba teman-teman, kok ada terasa getaran? Tanah seakan-akan bergetar, bergoncang. Tidak ada binatang yang terlihat karena gelapnya malam. Dan awan telah menutupi langit. Nah, teman-teman, getaran semakin kuat mendekat dan akhirnya terlihatlah samar-samar binatang yang rupanya jelek. Hidungnya panjang dan telinganya lebar. Iya, itu adalah binatang gajah. Jangan melihat perasaan. Jelek.
Ah, hai gajah, hai gajah, hai gajah yang besar dan kuat. Dapatkah kamu berhenti sebentar? Hai gajah, hai gajah. Suara ulat itu yang kecil, tapi terus ia memanggil-manggil. Nah, akhirnya gajah menyadari. Oh, ada suara yang memanggil-manggil aku. Siapakah? Aku tidak bisa melihatnya. Karena di akhirnya sang gajah melihat ulat yang kecil itu. Oh, untung saja engkau ulat kecil. Tidak terinjak kakiku. Mohon maaf. Ada apa engkau jalan sendiri? Malam-malam, apakah engkau tersesat? Ya, gajah, aku tersesat. Maukah engkau gajah menolongku? Aku mau pulang ke rumah. Ibuku pasti khawatir. Wah, ulat kecil, berani sekali engkau jalan sendirian ya. Tidak takut jalan di malam hari. Tapi engkau badanmu yang kecil dan jalan sendiri, berani berjalan di malam seperti ini. Aku ingin tahu rahasianya. Oh, itu. Aku pernah dengar nasihat orang tuaku, ibuku, bercerita tentang Tuhan Yesus yang bangkit setelah kematian. Jadi, Yesus yang disalib itu tetap hidup selama-lamanya. Karena itu, aku tidak takut. Sebab hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup harus kita jalani dengan berani. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Jika kita takut, maka kita tidak percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Oh, benar juga engkau ulat. Sebab memang aku dari sejak kecil dahulu, kan aku merasa tubuhku besar dan kuat. Tidak ada binatang yang dapat menyakiti aku. Dan aku merasa berani. Sekarang aku belajar melihat engkau ulat yang kecil. Walaupun tubuh kecil dan tidak sekuat aku, tapi hatimu berani. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan akan menyertai kita. Oh, begitu. Nah, teman-teman, tiba-tiba di tengah-tengah mereka bercakap-cakap, terdengar suara geraman seekor singa. Tapi suaranya tidak menyakiti mereka. Suaranya suara yang bersahabat. Harimau. Harimau. Benar.
mendengar percakapan kalian berdua. Aku harimau sangat memuji keberanian kamu ulat kecil. Tetapi yang aku tidak bisa mengerti, aku saja yang kuat ini sekali-kali ada rasa takut di malam hari. Dapatkah kamu menjelaskan kepada aku, harimau, tentang keberanianmu, hai ulat? Oh, engkau harimau. Aku baru tahu kalau engkau juga sebenarnya bisa takut. Aku juga mau tahu lebih lanjut keberanianmu, hai ulat kecil. Coba ceritakan. Baiklah, baiklah. Aku ulat kecil menyadari bahwa aku tidak akan bisa mengandalkan kekuatanku dengan tubuhku yang kecil ini. Tapi aku percaya pada Tuhan Yesus yang menciptakan aku dan kita semua binatang-binatang yang ada di hutan ini, bahwa kita diciptakan masing-masing dengan kemampuannya. Tetapi kemampuan kita itu ada batasnya. Hai engkau harimau, tidak bisa berenang sebaik buaya. Tapi buaya juga tidak bisa selincah harimau ketika berlari di darat. Karena itu, kita butuh Tuhan Yesus yang memberikan kita keberanian untuk hidup sesuai dengan kemampuan kita. Oh, jadi keberanian itu bukan karena kita kuat. Ya, benar gajah. Keberanian itu ada dalam hati orang percaya dan semua binatang-binatang yang ada di hutan ini percaya pada Yesus yang bangkit dan hidup, supaya hidup kita dihargai, dijaga, dan dirawat. Jadi, oh begitu. Walau aku kuat, tapi hatiku tidak berani, maka kekuatanku tidak dapat menolong aku. Begitu ya ulat. Benar itu. Yesus yang bangkit dan hidup akan menolong kita untuk hidup dengan berani menghadapi apapun juga. Oh, baiklah, baiklah. Mulai sekarang aku tidak lagi andalkan tubuhku yang besar untuk berani hidup dalam semua yang Tuhan ciptakan. Aku mau berani hidup. Tuhan Yesus akan menyertai aku. Aku juga, hai ulat, mulai sekarang binatang-binatang di hutan ini yang lebih lemah dari aku, dan walaupun aku lebih kuat dari mereka, aku harimau tidak mau hidup lebih berani, karena
bukan karena kekuatanku, tapi karena Yesus yang menolongku. Nah, teman-teman, akhirnya sampailah ulat di rumah karena Tuhan Yesus memberikan hati yang berani, maka ulat ini sampai di rumah. Teman-teman, marilah kita rayakan Paskah dengan sukacita karena Tuhan Yesus hidup. Dan kita harus berani hidup. Di dalam hati kita semua ada Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dari mati menjadi hidup kembali. Karena itu Tuhan, kami mau menghargai hidup kami dan berani hidup di dalam anugerah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuh bang, Yesus hidup, jangan takut lagi. Teman-teman, kita satu di dalam doa untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau telah bangkit dan hidup supaya kami berani hidup dan tidak takut lagi. Terima kasih Tuhan, jika pada hari ini kami boleh merayakan Paskah. Biarlah Paskah yang kebangkitan Kristus yang hidup, maka kami juga boleh bersukacita. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak berdoa bagi kami semua yang mulai pembelajaran tatap muka. Tuhan, selama ini mungkin kami hanya melalui online atau melalui digital, tetapi sekarang kami boleh mau belajar tatap muka. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa belajar dan Tuhan karuniakan kami kesehatan supaya kami dapat belajar dengan baik. Berikan kesehatan kepada kami semua, teman-teman, orang tua dan guru-guru kami. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan kami dan memampukan kami untuk dapat menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penerimaan siswa baru. Tuhan berkati agar penerimaan ini berjalan dengan baik dan anak-anak Tuhan boleh bersekolah di sekolah kami TKK 7 ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh rakyat Indonesia yang Tuhan berkati supaya ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Bapak Pendeta untuk pelayanan ibadah Paskah. Bang, Yesus hidup, jangan takut lagi. Yakin, aku gak boleh takut lagi. Iya, Tuhan Yesus udah bangkit. Tuhan Yesus hidup. Iya, aku berani deh. Di malam, sendirian di rumah, ada Tuhan Yesus yang hidup dan menjagaku. Mantap. Teman-teman yang di sini juga ya, jangan takut lagi. Kayak Babang, ayo berani. Karena Yesus hidup untuk kita. Nah, karena itu
Ingat ya, bahwa Yesus sudah hidup yang dikatakan dalam Alkitab Lukas 24 ayat 5-6 yang berbunyi, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan tarian dari kelas kelompok bermain. Silakan kelompok bermain. Kelompok bermain, kalian hebat sekali. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari teman kita A2 dengan judul Si Yesus Manis dan Indah. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam akan terselami, amat lebar akan terkelilingi, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Yesus mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Terima kasih Adua, variannya bagus sekali. Yuk kita lanjutkan. Teman-teman Levia mau bernyanyi dengan judul Yesus Sahabatku. Terima kasih teman-teman Levia, soalnya keren. Lanjut lagi ya, teman-teman Levia dari TKA 1 dengan judul Kasih Allah. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan
kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, ya, ya. Terima kasih, suaranya bagus banget. Sekarang kita akan melihat penampilan dari Papi dan Mami dengan judul Bahasa Cinta. Papi dan Mami, suaranya bagus-bagus sekali. Sekarang teman kita Aimi akan membacakan sebuah puisi Paskah. Silakan Aimi. My name is Amy. I'm from TKK 7 Penabur. Today I wanna read a book. Jesus rose on Easter Day. The stone by his death was rolled
Wow, bagus sekali puisinya. Terima kasih Aimi. Kita lanjutkan persembahan ujian dari kelas TKA dengan judul I Love You Jesus. Kasih teman-teman, hari ini ibadahnya sudah selesai. Cepet banget ya. Ingat ya, kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Aku berani karena Yesus hidup. Teman-teman harus berani ya di rumah karena Yesus hidup. Dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah hari ini. Saya persilakan. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ibadah Paskah. Tolong kami Tuhan, anak-anak TKK 7 menjadi anak yang berani. Karena Yesus hidup. Berkati Bapak Pendeta Suryadi yang sudah melayani kami. Berkati teman-teman semua, Papa Mama, Bu Guru, Opa Oma, dan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat Paskah teman-teman semua. Dah.